Nah, halo saudara, kembali sama saya Fikolo Jowo. Nah, kali ini aku pengen ngajak kalian Jumatan, dan Jumatan itu daerah rumahku sini sih, daerah tempat aku tinggal sini, deket-deket sini. Dan kita tuh banyak orang Indonesia di sini, kita membentuk komunitas dan Jumatan sendiri. Yuk kita nanti kayak gimana Jumatan di sana. Kebetulan ini ada paketan masjid. Yuk kita ikut ke sana. Yuk. Oh, panas banget. Yuk kita berangkat pakai sepeda belalang tempur. Nah, sebelum kita berangkat sholat Jumat, aku pengen ngasih tau kalian kalau aku sebelum sehari-hari itu pakai perawatan wajah seperti itu ya, kayak face care gitu ya. Nah, aku kali ini pakainya itu Scarlett series ya, untuk paket Scarlett gitu ya. Karena tadi aku habis mandi, mau Jumatan mandi ya. Aku sudah pakai cuci mukanya pakai Scarlett seperti ini ya. Nah, kali ini aku pengen ngasih tahu ke kalian kalau produk terbarunya Scarlett itu ada ini toner Brightly Essence Toner for Brightening. Nah, jadi dia ini ada dua series. Yang pertama itu untuk Brightly dan yang dua untuk acne. Nah, yang untuk Brightly itu misalkan kalian kulitnya kayak aku nih, kayak nggak berjerawat gitu ya, ini untuk mencerahkan. Tapi kalau misalkan kalian wajahnya itu yang berjerawat, bisa pakai yang paket acne. Nah, jadi fungsinya toner ini, dia itu bisa untuk mengembalikan kelembaban wajah setelah kita cuci muka. Biasanya kan kalau cuci muka agak kering gitu ya, sedikit agak kering lah. Nah, bisa pakai toner ini untuk melembabkan wajah kita. Terus yang fungsinya kedua yaitu untuk memudahkan perawatan wajah tuh selanjutnya. Kan setelah pakai toner ini masih pakai yang lain, kayak misalkan pakai serum dan pakai krim seperti itu. Jadi kandungannya yaitu vitamin C untuk meningkatkan produksi kolagen. Nah, terus yang kedua yaitu glutathione untuk mencerahkan kulit seperti yang aku inginkan. Karena wajahku sebelumnya agak kusam gitu ya. Jadi pakai ini tuh nanti bisa agak mencerahkan seperti itu. Nah, terus ada Juju Propolis Extract, membuat tekstur kulit lebih halus dan kenyal. Nah, itu yang aku cari juga. Jadi wajahnya itu nggak awet muda seperti itu ya, tetap kenyal seperti itu. Terus, nih yang penting ya. Niacinamide, yaitu membantu meminimalkan pori-pori yang membesar. Jadi kan aku ada pori-pori di sini agak membesar ya. Setelah aku pakai ini tuh agak jadi kecil-kecil gitu ya pori-porinya seperti itu. Kita langsung coba pakai yuk ini produk tonernya ini ya. Jadi biasa sih pakainya kayak toner yang lain seperti itu ya. Jadi kandungannya tuh gini ya. Ini cair banget ya. Jadi kandungannya tuh kayak cair gitu ya sebenarnya ya. Aku pakai di tangan dulu, nanti setelah itu aku aplikasikan ke muka. Jadi ya biasalah ya, cair gitu ya. Nih, cepet meres banget ya, meresnya cepet banget. Yuk kita langsung aja, karena takut telat ya untuk Jumatannya ya. Jadi aku langsung pakainya cepet-cepet aja sih. Biasanya ini toner ini bisa pakai kapas ataupun bisa langsung di tangan kayak gini ya. Kalau aku enak pakai tangan gini, karena lebih lebih praktis gitu ya, lebih cepat. Kalau cowok kan kalau ambil tisu gitu kan agak ini ya. Terus kalau misalnya gini kan meresapnya langsung ke kulit kan. Kalau di kapas dulu kan meresapnya di kapas gitu. Nah gini, nah kita di tap gini ya, gini. Ini aku diajarin sama nyonya nih, di tap gini katanya. Gini udah. Nah terus kita keringkan sebentar gitu ya. Nah jadi ini dari toner ini ya, dia itu ada ini, kalau udah selesai itu kayak ada ekstrak mintnya gitu, semprewing gitu loh dari dalam gitu. Jadi enak banget ini kalau misalkan apalagi udah musim panas kayak gini ya. Jadi di muka itu melembab, terus enak gitu, terus terlihat agak glowing kan sekarang kan, apa dari tadi glowing. Terus pemakaian selanjutnya itu yaitu serumnya kayak gini ya. Ya biasa sih ya kayak gini. Serumnya biasanya satu tetes bisa pakai 1 sampai 2 tetes aja, sampai 3 tetes gitu ya. Terus kita ratakan gitu. Nah yang terakhir itu bisa pakai krimnya tuh kayak gini ya. Ini ada yang ini yang malam, ini yang siang. Nah biasanya aku pakainya itu yang siang ini ya. Yang siang pakainya yang siang dong, masa pakainya malam. Nah, malam nanti pas mau tidur gitu baru dipakai, biar kulitnya tetap glowing dan awet muda. Udah selesai semua, gimana? Aku tambah glowing nggak? Terlihat agak glowing kan sekarang kan. Jadi produk dari Scarlett ini sudah aman, sudah BPOM dan anti merkuri gitu ya. Jadi aman banget lah pokoknya, udah nggak usah khawatir lagi. Terus produk ini harganya itu Rp75.000 per produknya. Kalau kalian misalkan pengen pakai biar lebih glowing kayak aku kayak gini, bisa cek di kolom deskripsi di bawah ya. Oke, nah yuk kita udah siap, kita berangkat Jumatan. Yuk. Panas banget cah. Hari ini udah mulai musim panas, yuk kita Jumatan lewat sini dulu. Cerah banget hari ini, nggak mendung sama sekali. Udah penuh sini.
الله لعلكم ترحمون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة jajanan buruh makanan Jumat. Semangka. Ya, penjual kopinya nih. Makanan nih, makanan Jumat. Semangat. Kacret. Ini juga dibagi. Risol langsung laris. Banyak banget. Jackpot. Lu kan ngisore akeh wan. Belum kuas. Soto. Kakak yang ngerekitin kabel bang. Iya. Enggak, Bang Adi katanya nggak kebagian kerupuk. Dapat bingkisan nih. Dapat bingkisan Jumatan, bingkisan banyak banget. Pindah ganti nanti motor kayak gini. Larinya. Daripada sepeda mending ini ya. Iya, paling 5 mang ini kayak gini. Cari-cari di Mercari itu ada yang 4 mang ada. Yo, lari, tapi nggak bisa berdua ini. Tangkap polisi. Udah selesai Jumatan, yuk kita ngobrol-ngobrol di rumah ya. Ini pulang bawa bingkisan. Ini bawa bingkisan. Berangkat bawa paket, pulang bawa bingkisan. Cerah banget. Panas. Assalamualaikum. Tak bawain paketan. Nah, ini pulang Jumatan, langsung ini nyonya mau berangkat yaking. Aku nganter nih jadi supir dulu Cah. Jadi kita belum bisa cerita, yuk kita nganter dulu sambil cerita-cerita deh mungkin nanti. Yuk berangkat, mau menjadi perbaikan listrik di situ. Panas terik banget. Bentar, belum tak buka. Nah, jadi ini aku udah nganter nyonya ya. Nyonya udah tak turunin di sana tadi tempat kerjanya. Tuh. Jadi dia berangkat malam gitu, shift malam. Aku kebetulan pas libur Jumat. Aku pas Jumat kayak gini tuh aku minta dari tempat kerja itu mintanya tuh kalau nggak libur masuk malam, kalau nggak pulang malam gitu. Ya, jadi aku tiap hari Jumat itu ya alhamdulillah bisa Jumatan gitu. Kalau misalnya kalian yang nggak bisa Jumatan, coba aja minta bos kalian gitu ya, biar bisa libur hari Jumat gitu. Tapi kalau misalkan kalian kerjanya, aku kan kebetulan karena kerjanya Kaiku ya, kerjanya yang shift gitu ya. Tapi kalau misalkan kalian yang kerjanya itu misalkan kayak di pabrik yang liburnya Sabtu Minggu, kemungkinan nggak bisa libur Jumat untuk Jumatan gitu ya. Jadi ya kalau misalkan pengen yang libur minta hari Jumat, tapi itu nggak semuanya pekerja Kaiku tuh bisa libur hari Jumat gitu ya. Ada yang ya tergantung shiftnya sana, bosnya nggak mau ngasih. Ada juga yang misalkan yang mau ngasih hari Jumat, yang mau ngasih ya banyak gitu kan. Jadi kalau kalian misalkan pas lagi mau pindah kerja gitu kan, apalagi yang cowok ya, kalau apalagi udah mau berkeluarga gitu ya, cari yang, kalau menurut aku ya, cari yang bisa buat libur hari Jumat gitu. Kalau misalkan yang deket masjid, tapi kalau misalkan yang tempat kalian jauh dari mana-mana ya sekali-kali lah libur Jumat gitu kan. Jadi misalkan ke masjid
sebulan sekali ya nggak apa-apa gitu kan. Kalau menurut aku ya, karena kan masjid jauh ya, mau gimana lagi gitu kan, masa mau Jumatan tiap Jumat ya nggak apa-apa juga kalau misalkan mau tiap hari Jumat. Cuman kalau jauh kan apa boleh buat gitu kan, daripada dipaksakan gitu kan. Sebenarnya kan ibadah kan gimana ya, kalau misalkan pas ada ya dekat ya alhamdulillah, tapi kalau pas lagi jauh kan nggak mungkin dipaksakan juga kan gitu. Itu polisi tadi, polisi lagi patroli gitu. Nah, alhamdulillahnya aku tadi dekat rumahku itu banyak orang Indonesianya, dan itu sebenarnya udah berjalan lama ya sejak aku datang ke situ tuh. Sebenarnya dulu udah ada orang Indonesia, tapi ya banyak yang pulang, banyak yang datang gitu ya. Nah pas kita di situ sekarang udah banyak lis lumayan, dan sekarang tuh banyak yang udah berkeluarga gitu ya di situ. Jadi tuh kita di konsisten untuk sholat Jumat gitu. Jadi kita nyewa aula sebenarnya. Nah kebetulan ini kita itu para orang Indonesia yang di sini ya, karena banyak orang-orang senior juga yang udah di sini ya, yang udah visa permanen juga ada gitu ya. Itu kita rencana gimana kalau kita membuat masjid gitu. Jadi karena orang Indonesianya di sekitaran situ aja ya, di daerah perumahan rumah aku tinggal itu, di situ adalah kalau nggak 30-50 orang tuh ada ya. Nah belum tetangga kampung ya, tetangga kampung juga banyak itu. Nah kalau misalnya kita membuat masjid gimana, jadi ini programnya udah jalan ya, program kemasjidannya udah jalan. Kalau misalkan kalian pengen tahu gitu di apa programnya gitu ya, itu ada Instagramnya Masjid As-Solihin ya. Kita namain masjid itu Masjid As-Solihin. Jadi ada Instagramnya nanti di sini ya, Masjid As-Solihin gitu ya. Jadi kalian kalau misalkan mau donasi silahkan. Nah kita lagi penggalangan dana, karena kan di Jepang buangan masjid kan nggak murah ya. Penggalangan dana, sementara program kemasjidannya misalkan kita lagi ada Jumatan, lagi ada misalkan nanti ada acara gitu ya, acara bareng-bareng gitu, misalkan sholat id gitu ya kayak tahun kemarin atau tahun kemarinnya lagi lah, itu kita pakai sewa aula gitu. Aula biasanya aula yang sering kita pakai ya di situ itu. Kalau misalkan kalian yang suka nonton vlog aku dari awal pasti tahu lah ya, di situ aku juga biasanya tak share di Instagram sih gitu ya. Gitu. Jadi kita pakai aula gitu ya, apa ya istilahnya masih sewa lah. Sewanya pun itu nggak per bulan, hanya pas kita mau pakai kita baru sewa tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya tempatnya di mana ya, tempatnya di situ gitu, di aula itu. Cuman kita belum permanen di situ, tapi kita namai tempat itu tuh atas nama Masjid As-Solihin itu untuk acara keagamaan kita ya gitu. Jadi misalkan teman-teman yang mau sholat Jumat atau sholat, sekarang ada sholat Isya juga, sholat Isya berjamaah juga kita ada di situ ya. Kadang aku juga nggak datang juga kalau sholat Isya ya. Sholat Isya kita juga ada di situ. Sholat ini sholat Jumat, kalau sholat Jumat kita udah jalan lama ya, sholat Jumat pasti ada. Dan ya tadi ya, insya Allah sholat Jumatnya ada suguhan-suguhan kayak kita tadi ya gitu. Terus kalau misalkan kalian yang deket-deket sini ya, ini posisinya di Yokohama ya, Yokohama Seng jalur Yokohama Line keretanya itu bisa turun di Tokaichiba. Untuk saat ini ya, mungkin nanti kalau misalkan udah dapat bangunan atau misalkan udah dapat tempatnya asli, udah jadi nggak mungkin kan masjidnya itu kan sewa tempat terus kan, pasti kita nanti juga bakal beli. Kalau uangnya mencukupi ya, udah dananya udah cukup, mungkin kita akan beli tempat bangunan gitu ya untuk dijadikan masjid seperti itu. Kalau misalkan mau jadi masjid pun paling ya tempatnya di daerah masih Yokohama Seng lah, Yokohama Line gitu ya, karena nanti pengurusnya pasti bakal kita juga gitu ya gitu. Nah kebetulan ya kita lagi masih penggalangan dana ya, karena kan ya itu tadi penggalangan dana masih ndap-ndap ya, karena ya masih mahal ya istilahnya bangunan di sini. Kita sewa rumah aja mahal, apalagi sampai beli bangunan gitu ya gitu. Nah misalkan kalian yang mau sholat id nanti misalkan pas Lebaran gitu ya,
silakan datang ke Masjid As-Solihin Yokohama. Insya Allah kita nanti bertambah saudaranya gitu kan. Banyak juga orang Indonesia dan rata-rata yang di situ yang datang itu orang Indonesia ya Cah ya. Kalau misalkan pas sholat Jumat sih ada orang Sri Lanka, ada orang Jepang pun ada ya yang udah Muslim gitu ya. Kadang sholat Isya bareng kita ada juga. Itu aduh udah kuning. Orang Jepang gitu ya, orang Jepang yang udah Muslim gitu sholat bareng kita. Tadi juga sholat Jumat tadi ada orang Jepangnya ada. Jadi ya udah mulai dikenal lah ya. Mungkin dengan tak sebarnya video kayak gini ya, terus-terusan kayak gini, mungkin kalian ya mau ibadah ayo bareng-bareng gitu di tempat yang sudah disediakan kami gitu ya. Jadi sebenarnya itu ya ini bukan apa ya? Karena kita kan mungkin nanti di sini kan udah lama ya, masa kita apa namanya nggak ibadah gitu kan, apalagi banyak orang Indonesianya gitu ya. Kalau misalkan kita tempat ibadahnya lebih deket kan lebih enak gitu kan, lebih menyatukan kita orang-orang Indonesia yang ada di sini. Jadi walaupun kita minoritas di sini tetap bisa melakukan ibadah secara normal seperti itu. Tujuannya sih seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan yang udah punya keluarga, udah punya anak gitu kan, biar apa namanya ya, istilahnya anak-anak itu tuh tahu lah main ke masjid gitu, kata ketua kita gitu ya, ketua kita gitu, biar pernah lah main masjid gitu ya, mainnya nggak ke koeng terus, nggak ke mall atau nggak ke tempat-tempat yang istilahnya ya tempat-tempat di Jepang tapi nggak pernah, secara kita kan agamanya Islam gitu ya, untuk kita warga Muslim gitu ya, biar anak kita itu tahu lah misalkan masjid tuh kayak gimana gitu, terus lihat orang banyak sholat berjamaah seperti itu kan. Jadi tujuannya tuh ke situ sebenarnya ya, seperti itu Cahya. Nah kebetulan ya belum tahu nih nanti masjidnya jadinya kapan ya, semoga aja penggalangan dananya cepat kumpul gitu ya. Misalkan teman-teman yang mau jadi apa donatur gitu ya. Nah misalkan teman-teman yang mau jadi donatur atau misalkan kalian punya orang-orang yang pengen jadi donatur untuk masjid ini, dipersilahkan. Insya Allah kita tuh amanah ya, uang itu akan kita benar-benar untuk dana masjid, nggak dibuat dana apapun gitu ya, karena kita sudah berjalan gitu ya. Nah makanya kalau misalkan kalian pengen tahu di Instagram Masjid As-Solihin ya, kebetulan aku juga yang ngelola untuk Instagramnya gitu, yang megang aku dan ada lagi ketuanya dan wakilnya ya, bukan wakil, aku yang wakilnya, dia yang ketuanya gitu, seperti itu Cah. Nah gitu Cah ya. Jadi kalian kalau ke Jepang itu kalau bisa milih, tapi kan jarang ya bisa milih tempat kerja gitu ya. Kalau bisa milih yang ada tempat-tempat buat ibadahnya gitu kan, pengennya ya. Tapi kan gimana ya, ya misalkan nanti kalian kalau misalkan lama di Jepang itu ya boleh lah untuk pertamanya mungkin kalau di kampung atau ditempatinya mungkin di situ. Nah nanti kalau misalnya udah lama di Jepang kan udah tahu tentang Jepang nih, cari tahu tempat-tempat yang bisa mudah buat ibadah gitu ya, gitu. Nah itu aja saya yang aku bisa share untuk kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.